Halo guys, uh, sudah lihat video yang ini tentunya. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Ya, video ini terkait dengan rencana Pak Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Ya, meskipun ada syaratnya ya, kalau semua setuju, lalu kalau nanti sudah pulih, sudah sehat setelah diobati dan keadaan di Gaza sudah pulih, maka akan dikembalikan ke negara asalnya. Ya begini ya, kalau menurut saya begini, kita tentu sangat tidak setuju dengan kejahatan kemanusiaan di Gaza ini. Dan uh, rencana Pak Prabowo ini mungkin bisa menunjukkan kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, wilayah yang telah begitu lama menjadi simbol penderitaan akibat konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Sudah sekian puluh ribu, mungkin ratusan ribu korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan, serta infrastruktur yang hancur berantakan. Ya, mungkin menurut Pak Prabowo evakuasi warga sipil ini bisa menjadi langkah konkret yang dapat menyelamatkan nyawa. Dan bisa juga rencana ini bisa mencerminkan posisi kita Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang mendukung perjuangan Palestina. Nah, dalam konteks diplomasi internasional, ya bisa saja langkah ini dapat memperkuat citra Indonesia lah sebagai negara yang proaktif dalam isu kemanusiaan global. Tapi saya rasa banyak hal yang menjadi tantangannya dan harus kita perhatikan secara hati-hati, terutama soal logistik dan implementasinya. Ya, jadi begini, mengangkut 1.000 orang warga Gaza dari zona perang ke Indonesia ini bukanlah hal yang mudah ya, bukan tugas yang sederhana. Karena begini, kita lihat soal persetujuan lah dari pihak-pihak yang terkait yang ada di sana misalnya. Evakuasi semacam ini memerlukan koordinasi yang nggak mudah. Banyak pihak yang harus dikoordinir ya, termasuk pemerintah Mesir ya. Karena kan perbatasan Rafah ini adalah satu-satunya jalur keluar dari Gaza gitu ya. Lalu koordinasi dengan PBB dan bahkan Israel gitu ya. Apakah pemerintah Indonesia telah mendapatkan lampu hijau dari semua pihak ini? Tanpa persetujuan mereka, maka rencana ini hanya akan jadi sekedar retorika politik tanpa realisasi. Belum lagi kalau kita bicara soal keamanan ya. Karena begini, mengingat situasi di Gaza yang sangat tidak stabil, bagaimana Indonesia bisa memastikan keamanan proses evakuasi? Apakah ada jaminan bahwa warga yang dievakuasi tidak menjadi target serangan selama perjalanan? Belum lagi kalau bicara soal biaya dan pendanaan. Operasi evakuasi berskala besar seperti ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Nah, apakah pemerintah telah merinci sumber pendanaannya ini dari mana? Apakah anggaran negara siap menanggung beban ini tanpa mengorbankan kebutuhan domestik? Sementara kita tahu kondisi negara kita seperti apa sekarang ini. Dan apakah nanti, misalnya, kalau sudah diobati warga Gaza ini setelah sembuh, pulih, bisa masuk lagi ke Gaza? Karena yang sudah-sudah, mereka yang sudah keluar tidak lagi bisa masuk ke sana. Dan apakah ini tidak selaras itu dengan rencana Donald Trump untuk membersihkan warga Gaza dari sana? Kalau mereka keluar dari sana, lalu siapa yang akan mempertahankan tanah mereka? Nah, belum lagi kalau kita bicara soal dalam kondisi dalam negeri, menghadirkan 1.000 pengungsi Gaza ke Indonesia ini ya bisa berpotensi menimbulkan banyak masalah sosial. Kita lihatlah pengungsi Rohingya seperti apa, banyak sekali kasus yang terjadi soal pengungsi ini. Nah, jadi banyak hal lah
termasuk masalah-masalah sosial yang akan mungkin terjadi, seperti misalnya fasilitas penampungan. Nah, di mana nih para pengungsi ini akan ditempatkan? Apakah fasilitasnya disediakan oleh pemerintah atau memang sudah memadai gitu untuk menangani trauma psikologis dan kebutuhan medis mereka? Nah, belum lagi soal respon ya. Banyak pihak lah yang menolak, ya, bahkan MUI, NU pun menolak rencana ini. Karena ya meskipun mayoritas rakyat Indonesia mendukung Palestina secara emosional, nah apakah masyarakat kita siap gitu menerima pengungsi dalam jumlah besar begini? Sementara dengan resiko ketegangan sosial akan terjadi jika penanganannya tidak dilakukan dengan baik. Lalu bagaimana juga dengan status hukumnya? Para pengungsi ini gimana? Apakah mereka akan diberi status sementara atau ada kemungkinan mereka akan bisa menetap lebih lama atau bagaimana? Karena kalau nanti ketentuannya setelah konflik di Gaza membaik baru dia bisa kembali, nah ini konflik di Gazanya ini kapan selesainya kita kan nggak tahu juga. Apakah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, kita nggak tahu. Jadi ya saya rasa tidak dapat dipungkir lah bahwa rencana ini seperti apa ya, hanya lebih ke gimmick dan retorika semata tanpa planning yang jelas dan bagaimana cara mengeksekusinya. Jadi saya rasa hingga saat ini belum ada sih detail teknis yang jelas mengenai bagaimana evakuasi ini akan dilakukan. Karena saya rasa rencana besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang dan transparansi agar publik dapat memahami dan mendukung secara rasional jika memang ini memungkinkan untuk dilakukan. Jadi jangan sampai rencana ini hanya menjadi gimmick politik ya, diumumkan tapi tanpa realisasi atau hasil nyata. Maka ya ini hanya untuk menarik simpati para pendukungnya saja mungkin. Dan saya rasa kita harus lebih memprioritaskan masalah nasional ya, yang banyak sekali terabaikan. Jadi di tengah begitu banyaknya masalah domestik ya, seperti kemiskinan, pengangguran, ya, PHK di mana-mana, nilai tukar rupiah yang jeblok, ketimpangan sosial ya, dan ekonomi. Apakah langkah mengevakuasi warga Gaza ini bisa menjadi prioritas bagi pemerintah? Ya, saya rasa ya pemerintah bisa lebih fokus pada isu luar negeri ya daripada menyelesaikan masalah dalam negeri kalau seperti ini jadinya. Belum lagi kalau kita lihat belajar dari kasus-kasus yang terjadi ya soal pengungsi ini. Jika para pengungsi tidak memiliki batas waktu tinggal yang jelas di Indonesia, maka ada resiko mereka menjadi beban ekonomi bagi negara dalam jangka panjang. Jadi saya rasa ya rencana seperti ini lebih ke gimmick dan retorika semata. Salam.